Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudaraku, saudara-saudariku ngaji salaf. Semoga Allah selalu merahmati kita semua, amin Allahumma amin. Melanjutkan keterangan bad arsala anbiya dawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah, menerangkan tentang nabi dan rasul. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki menjelaskan tentang sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu fatonah, artinya cerdas. Jadi yang dimaksud dari fatonah ini, semua para nabi itu cerdas. Tidak ada satupun di antara mereka yang bodoh, yang dungo, yang bebel kata orang Madura. Jadi semua para nabi itu cerdas, cerdik. Jika ada salah seorang umatnya berkata tentang sesuatu kepada para nabi, maka mereka langsung bisa memahaminya tanpa harus meminta kepada umat untuk mengulangi. Itu kecerdasan dari para nabi dan para rasul. Apabila ada orang kafir yang berdebat dengan nabi dan rasul, maka mereka pasti bisa membantahnya dengan mudah, bisa menjawabnya dengan mudah, karena ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya banyak, diantaranya kecerdasannya Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat, yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? An atahullahul mulka, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ahna uhyi wa umit. Dia berkata, Namrud berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu contoh perdebatan antara seorang nabi dengan
orang kafir atau orang fasik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Ibrahim berkata bahwa Tuhanku yang membunuh dan yang menghidupkan. Kemudian Namrud juga, saya juga bisa membunuh dan menghidupkan. Tapi ketika Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur, maka Namrud jadi bingung. Itulah perdebatan. Jadi langsung ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh dari kecerdasan seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sidik, jujur. Artinya seluruh para nabi itu jujur. Tidak ada seorang pun nabi yang pernah berbohong, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau setelah diangkat menjadi nabi. Jadi secara akal, seandainya ada seorang nabi yang pernah berbohong, pasti umatnya akan mendustakan dan tidak akan menerima dakwahnya. Maka kita harus waspada terhadap cerita yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim betul-betul pernah berbohong sebanyak 3 kali. Jadi keyakinan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, lam yakdzib Ibrahimun Nabi alaihi salam qattu illa salasa kadabatin. Sintaini fi dzatillahi qaulihi inni saqimun. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Itu wa wahidatin fi sa'ni syarah. Jadi para ulama menjelaskan hadis di atas, hadis tadi dengan 2 penjelasan. Yang pertama, sebagian ulama menyebut hadis tersebut adalah hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mentakwilkan hadis tersebut dengan Nabi Ibrahim tidak mengucapkan perkataan yang dohirnya bohong, kecuali 3 kali. Yang dohirnya bohong, dohirnya, hakikatnya tidak bohong. Adapun makna 3 perkataan Nabi Ibrahim itu, yang pertama, perkataan Nabi Ibrahim bahwa yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil adalah berhala yang besar. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim masuk ke tempatnya berhala-berhala, kemudian berhala yang kecil dihancurkan, tinggal yang besar, kemudian kapaknya dikalungkan kepada berhala yang besar. Kemudian ditanya oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantikun. Nabi Ibrahim berkata, yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Bertanyalah kepada mereka jika mereka bisa berbicara. Jadi perkataan ini dohirnya memang dohirnya bohong, tapi hakikatnya tidak. Di perkataan ini Ibrahim bukan bohong. Para ulama telah menjelaskan bahwa perkataan Nabi Ibrahim ini majaz. Beliau menyandarkan perbuatan penghancur dan berhala-berhala itu, berhala-berhala yang kecil, pada penyebab penghancuran tersebut, yaitu berhala yang besar yang disembah, yang diagungkan, yang diunggulkan oleh orang-orang musyrik. Jadi sebagai bukti bahwa
Ya tanyakan aja kepada berhala yang besar itu. Karena berhala yang besar yang mengkalungin kapak. Itu biar membuka terhadap pemikirannya Raja Namrud yang menyembah berhala-berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu menyandarkan perbuatan menghancurkan berhala pada berhala yang besar. Tujuannya untuk menghina berhala tersebut dengan dalil perkataan Nabi Ibrahim itu bertanyalah kepada mereka, maksudnya kepada berhala-berhala yang besar, jika mereka bisa bicara. Jadi perkataan Nabi Ibrahim itu tujuannya untuk berhujjah di hadapan Raja Namrud bahwa berhala tidak layak disembah karena dia tidak bisa berbicara. Apalagi berbicara, menciptakan manfaat dan mudarat pun tidak bisa. Kenapa dia kok disembah? Biar mikir otaknya waras apa tidak. Jadi secara dohirnya memang kayaknya berbohong, tapi hakikatnya tidak berbohong. Sebagai bahan hujjah biar orang-orang yang kafir itu berpikir. Jadi perkataan Nabi Ibrahim seperti Badal Amirul Qasra. Raja itu telah membangun istana. Tapi bukan raja. Rajanya gak mungkin membangun. Ya prajurit-prajuritnya yang membangun. Tapi karena itu disuruh oleh raja, maka ditulis Banal Amirul Qasra. Raja itu telah membangun istana. Jadi perkataan ini bukan bohong. Meskipun secara dohir raja sama sekali secara langsung tidak membangun istana, tetapi karena raja yang menyebabkan terbangunnya istana tersebut. Kenapa? Karena dia yang telah memerintahkan untuk membangun istana. Maka perbuatan membangun disandarkan kepada penyebabnya. Jadi perkataan Nabi Ibrahim lagi gak? Itu yang kedua. Perkataan Nabi Ibrahim, aku sakit. Ana sakim. Aku sakit. Ketika diajak ayahnya yang bernama Azar untuk menyembah selain Allah, menyembah berhala dalam acara-acara ritual hari raya, orang-orang musyrik itu sama-sama menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini sakin, saya sakit. Perkataan ini bukan bohong. Jadi sebagian ulama menjelaskan bahwa maksud dari Nabi Ibrahim adalah inni sakimun sakomal maut. Aku pasti akan sakit ketika mati. Itu penjelasan dari inni sakin. Jadi dohirnya memang kayaknya berbohong, tapi hakikatnya tidak berbohong. Karena setiap orang pasti akan sakit minimal ketika sakaratil maut. Yang ketiga, perkataan Nabi Ibrahim yang tentang istrinya Sarah ketika ditanya oleh Raja Mesir yang dolim, hadihi ukhti. Nabi Ibrahim mengatakan hadihi ukhti, ini saudara perempuanku. Perkataan ini juga bukan bohong. Maksud dari Nabi Ibrahim adalah hadihi ukhti fil Islam. Ini adalah saudara perempuanku dalam Islam. Kenapa? Karena memang orang Islam dengan orang Islam lainnya itu bersaudara. Seperti perkataan Al-Quran dalam Al-Quran, perkataan Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi itu bukan berbohong, tapi hujjah. Itu sifat yang wajib bagi para utusan. Mungkin dua ini dulu. Pertama, fatonah, cerdas. Yang kedua adalah sidik. Yang kedua adalah jujur. Maka dari itu semoga kita bisa menghafal sedikit demi sedikit, insya Allah akan menjadi hafalan bagi kita, sehingga kita
besok tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kewajiban bagi semua orang Islam yang mukallaf. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.